Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, di dalam kitab Sunanul Mardiyah, karya Agung As-Sayyid Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullahil Maslul Al-Qutub radhiyallahu an wa qaddasa sirah, disebutkan bahwa yang namanya seorang mursyid yang harus diikuti oleh murid-muridnya adalah melakukan satu amaliyah yang bersifat unggulan. Banyak amaliyah yang dilakukan yang bersifat unggulan itu. Satu di antaranya adalah melaksanakan sholat fardu pada awal waktu. Jadi mungkin rumusnya, sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Zikir itu penting, tapi bukan yang penting zikir, tidak begitu. Sangat beralasan. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ta'awwada ala ta'khiris sholat rajulun aw imra'atun falyatahayya li ta'khiri fi kulli umuri hayati. Barang siapa yang suka menunda-nunda waktu untuk melaksanakan ibadah sholat, maka bersiaplah untuk ditangguhkan segala urusan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi kulli umuri hayati itu berarti bukan hanya satu yang ditangguhkan itu. Makanya ada uraian di belakang kalimat itu dan banyak yang disebutkan. Di antaranya adalah azwaj. Banyak di antara masyarakat kita yang terkendala belum mendapatkan jodoh ataupun pasangan hidup. Berbagai upaya telah dilakukan dan dia pun sangat menyadari semuanya ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang tidak boleh diabaikan adalah berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini adalah satu di antaranya adalah ada ikhtiar yang jangan dianggap sepele. Laksanakan sholat pada awal waktu. Yang dikatakan sholat pada awal waktu itu sendiri ya, tentu kita harus melakukan satu persiapan. Persiapan itu diantaranya adalah paling tidak 10 menit sebelum datangnya waktu sholat kita sudah berada di atas sajadah. Kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dilakukan yang umpamanya di masjid, tentu diawali dengan surah sunat tahiyatul masjid. Kemudian apabila memang kita masih segar, wudhu kita itu dilanjutkan dengan sholat sunat syukri wudhu dan lain sebagainya, amalia-amalia. Nah, ternyata memang ada satu pedoman di dalam bertorikoh itu, ada lantunan sholawat Bani Hashim sebelum datangnya waktu sholat fardu. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kita tahu bahwa sholawat Bani Hashim adalah merupakan king of sholawat, rajanya sholawat. Tidak usah diterjemahkan. Kalau begitu sholawat-sholawat yang lain pangkatnya hanya prajurit, pangkatnya hanya kopral, nggak usah diterjemahkan begitu. Berhusnuzonlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Toh Rasul juga pernah mengatakan, Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat adalah rajanya hari. Tidak berarti hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin dan hari yang lain itu tidak punya arti. Tidak begitu. Kita taat saja kepada Rasulullah SAW yang mengatakan Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Tentang hal sholawat ada juga gitu ya, bahwa sholawat Bani Hashim merupakan king of sholawat. Kalau rajanya saja sudah kita kuasai,
Logikanya kan bukan hal yang mustahil. Hal-hal yang lebih rendah daripada itu dengan sangat mudah untuk kita melakukannya. Itu diantaranya. Nah, jadi satu di antara ikhtiar yang diperlukan bagi orang yang belum dikaruniai Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pasangan hidup, laksanakan sholat pada awal waktu. Itu diantaranya. Yang kedua persoalannya adalah wazifah, karir. Seorang pegawai, seorang karyawan, seorang aktivis apapun gitu. Itu terkadang harapannya ingin memperoleh satu posisi, satu kedudukan yang terhormat lah, kira-kira semacam begitu. Tapi banyak sekali kendalanya. Jangan lupa ikhtiar yang harus dilakukan adalah harus dengan kesungguhan dan kesadaran diri bahwa yang harus dilakukan adalah sholat pada awal waktu. Jadi kalimat as-sholatu ala waktiha tidak usah diterjemahkan sholat pada waktunya, tapi sholat pada awal waktu. Masih banyak yang harus dilakukan tentang ini. Tapi itulah yang tidak boleh kita abaikan, bahwa ternyata memang apabila kita mengakhirkan, mengulur-ulur waktu sholat, maka baik laki ataupun perempuan harus bersedia dan bersiap untuk ditangguhkan segala urusan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.